سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وbarik alaih. Sholat 5 waktu itu hukumnya wajib. Bagi siapa? Bagi setiap muslim. Jadi kita kalau sebagai muslim itu berkewajiban melaksanakan sholat sebanyak 5 waktu. Yaitu sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Perlu diketahui bahwa sholat itu sebaiknya dan lebih baiknya, bahkan lebih bagusnya itu dilaksanakan secara berjamaah. Kenapa? Karena sholat berjamaah itu lebih utama dan derajatnya 27 lebih tinggi derajatnya dibanding dengan sholat sendirian. Perlu diketahui juga bagi kalian yang sering melaksanakan sholat jamaah, ternyata fadilahnya sholat jamaah itu tidak hanya ditinggikan derajatnya sampai 27 derajat. Ada fadilah-fadilah lain tentang sholat berjamaah. Suatu ketika ada seorang atau sekelompok Banu Salmah. Banu Salmah itu adalah salah satu kabilah yang ada di Madinah Munawwaroh. Mereka itu tinggalnya jauh dari masjid. Kemudian kelompok atau kafilah tersebut ingin pindah lebih dekat ke masjid dengan harapan agar mereka bisa melakukan sholat berjamaah secara terus-menerus dan istiqomah. Tapi apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah SAW itu di dalam hadisnya, dia mengatakan, tetaplah tinggal di sana karena setiap langkahmu akan ditulis sebagai pahala. Nah, itu adalah salah satu fadilahnya. Jadi kalau misalnya seseorang itu rumahnya jauh dari masjid, jangan kepengen lebih dekat lagi dengan masjid. Kenapa? Karena pahalanya itu setiap langkahnya dari rumah sampai ke masjid akan dihitung menjadi pahala. Makanya berbahagialah bagi orang-orang yang rumahnya jauh dari masjid. Jangan kepengen mendekat, tetapi sudahlah di situ. Kalau memang ada keinginan untuk sholat berjamaah, monggo. Karena setiap kali jalan dari rumahnya sampai ke masjid itu akan dihitung sebagai pahalanya. Ya. Kemudian ada lagi seorang sahabat namanya Muhammad bin Sima'ah radhiyallahu anhu. Beliau adalah murid dari Imam Muhammad radhiyallahu anhu dan Abu Yusuf radhiyallahu anhu. Itu meninggal pada usia 103 tahun. Kemudian dalam usia setua itu, yang namanya Muhammad bin Sima'ah radhiyallahu anhu itu, sehari semalam dia itu sholat 200 rakaat di luar sholat yang wajib. Bayangkan, usianya sudah 103 tahun dan sudah tua, dia masih tetap melaksanakan sholat sebanyak 200 rakaat setiap harinya. Ditambah sholat yang berjamaah yang 5 waktu. Kemudian suatu ketika beliau itu selama 40 tahun tidak pernah ketinggalan takbiratul ihramnya imam. Dan suatu ketika beliau, yaitu Muhammad bin Sima'ah radhiyallahu anhu, itu ketinggalan takbiratul ihramnya imam, ya,
tetapi dia tetap melaksanakan sholat berjamaah, tetapi ketinggalan takbiratul ihramnya imam. Selama 40 tahun itu hanya satu kali beliau ketinggalan takbiratul ihram imam dikarenakan ibunya atau orang tuanya itu meninggal dunia. Sehingga dia tidak sempat untuk menjumpai takbiratul ihram imam. Sehingga beliau itu menggantinya sholat sebanyak 25 kali. Jadi karena dia itu ketinggalan takbiratul ulanya imam, Muhammad bin Salmah itu menggantinya sholat sebanyak 25 kali. Nah kemudian dalam mimpinya itu, dalam tidurnya, ada seseorang yang berkata kepada saya, wahai Muhammad, walaupun engkau sholat 25 kali, engkau tetap tidak akan mendapat aminnya malaikat. Nah, tadi yang pertama fadilahnya itu adalah ditinggikan derajatnya 27 rakaat. Kemudian yang kedua adalah ketika rumahnya itu jauh, maka langkahnya dari rumah sampai ke masjid itu dihitung sebagai pahala. Kemudian yang ketiga, bahwa sholat berjamaah itu walaupun sholatnya diulang berapa puluh kali, maka tidak bisa mengganti dari pahala berjamaah. Dan tidak mendapatkan aminnya malaikat. Kemudian di dalam hadisnya ini, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah, dan At-Targhib, itu juga dijelaskan bahwa fadilah lain dari sholat berjamaah itu adalah ketika seseorang itu berangkat dari rumahnya dalam keadaan wudhu, kemudian sampai ke masjid, kemudian mereka itu duduk sambil menunggu sholat berjamaah, itu sudah dihitung melaksanakan sholat. Coba, berbeda kalau sholatnya itu sendirian. Kemudian di satu sisi juga bahwa ketika seseorang itu sudah datang di masjid, maka malaikat itu mendoakan kepada orang tersebut. Bagaimana doanya? Doanya yaitu Allahumma sholli alaihi, Allahumma arhamhu. Yang artinya, ya Allah, ampunilah ia. Ya Allah, kasihanilah ia. Dan ia dianggap terus-menerus sholat selama menunggu salat. Coba. Ketika kita datang ke dalam masjid untuk melakukan sholat berjamaah, belum sempat melakukan sholat berjamaah karena menunggu imam yang hadir, itu sudah dihitung pahalanya ibadah sholat. Dan didoakan langsung oleh malaikat. Coba, kalau sudah malaikat yang berdoa, kayaknya nggak mungkin untuk tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doanya gimana? Allahumma sholli alaihi, Allahumma arhamhu. Ya Allah, kasihanilah dia. Ya Allah, ampunilah dia. Masya Allah, saking dahsyatnya pahala sholat berjamaah. Kemudian yang selanjutnya adalah ketika orang itu juga berangkat dari rumah sampai ke masjid untuk sholat berjamaah, maka ia tidak melangkah satu langkah kecuali ditinggikan baginya 1 derajat dan dihapuskan baginya 1 kesalahan. Sudah derajatnya ditinggikan 1 derajat, kemudian dihapuskan setiap langkahnya itu 1 kesalahan. Kalau misalnya jaraknya 300 meter, 200 meter dari masjid untuk sholat berjamaah, bayangkan berapa langkah dan berapa derajat. Jadi tidak hanya 25 atau 27 derajat, bisa jadi sampai 200 sampai 300 derajat, dan 200 sampai 300 pahala kita yang dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selain itu juga kita didoakan oleh malaikat dengan doa Allahumma sholli alaihi, Allahumma arhamhu. Mungkin itu sedikit fadilah tentang sholat berjamaah. Mari kita selalu mendawamkan atau mengistiqomahkan untuk sholat berjamaah. Jangan kepengin untuk sholat sendirian, karena yang namanya sholat sendiri itu sangat beresiko.
Mari kita semuanya, rekan-rekan semuanya, kita harus bisa selalu istiqomah dalam melakukan sholat berjamaah. Di satu sisi lain juga ada 4 fadilah lain untuk sholat berjamaah. Yang pertama adalah ketika seseorang itu sholat berjamaah, maka yang pertama adalah akan terhindar dari siksa kuburnya. Kemudian yang kedua akan dicukupkan rezekinya. Yang ketiga melewati shiratal mustaqim seperti hanya kilat. Dan yang keempat adalah masuk surga tanpa hisab. Untuk itu bagi rekan-rekanku semuanya yang ingin mendapatkan fadilahnya atau pahalanya sholat berjamaah, ayo kita bareng-bareng melaksanakan sholat berjamaah di masjid, memakmurkan masjidnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Wal-'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk share, like, subscribe, dan komen.